Shalom, jumpa lagi di Klava Sukacita. Pendengar Klava Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang hendak kita baca renungkan di hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 1 ayat 24 dan ayat 25. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sumber hikmat dan sumber kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Pertajamkanlah pendengaran kami, taruh hikmat-Mu bagi kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca, dengar, renungkan di hari ini tidak lalu daripada pendengaran kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati, dan biarlah firman-Mu menjadi berkat, firman-Mu menjadi kehidupan bagi sekalian kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Amsal pasal 1 ayat 24 dan ayat 25 dengan perikop nasihat hikmat. Ayat 24 dan ayat 25, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakanlah berbahagia bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar, merenungkan, serta memberlakukan kebenaran firman Tuhan di setiap hidup, kerja, dan pelayanan kita. Tema kita, jangan menolak panggilan Tuhan. Jangan menolak panggilan Tuhan. Tema yang kita renungkan dari Amsal pasal 1 ayat 24 sampai ayat 25. Bapak Ibu pendengar Klava Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan adalah sumber hikmat. Oleh sebab itu barang siapa berpaling daripadanya, tentu hidupnya sia-sia. Bagian firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan saya, kita diminta untuk berpaling dan bertobat, tetapi juga mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus berpaling dan meninggalkan kehidupan yang mencintai kebodohan, atau kehidupan yang acuh tak acuh, atau kehidupan yang tidak peduli terhadap Tuhan. Bagian firman Tuhan mengatakan kita harus meninggalkan kehidupan lama kita. Kehidupan yang tidak takut akan Tuhan itu mendatangkan malapetaka bagi hidup kita. Bacaan kita hari ini melalui Amsal mengingatkan kita supaya jangan kita berpaling daripada Tuhan, tetapi baiklah kita hidup menurut kasih dan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan akan memberi Roh Kudus untuk menjaga dan membimbing agar senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup yang menguduskan dan memuliakan Tuhan dengan melakukan kebenaran, keadilan, dan kebaikan bagi semua orang. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klava Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan hari ini, firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan suara Tuhan yang memperdengarkan untuk menegur setiap orang yang hidup mencintai kebodohan dan melakukan kejahatan. Karena tidak takut akan Tuhan, agar orang-orang seperti itu berpaling dan bertobat, serta menjalani hidup ini dalam takut akan Tuhan. Diingatkan kalau tidak mau mendengar dan mengabaikan firman Tuhan, maka ketika kita mengalami masalah dan beban kehidupan yang tidak bisa diatasi, lalu mau berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab kita. Jelas sekali oleh ayat 24 dikatakan, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Amsal pasal 1 ayat 24 ini sangat jelas. Jikalau kita menolak didikan, jikalau kita menolak ajakan, atau jikalau kita menolak suara Tuhan lewat firman-Nya, maka saatnya
Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan atau tantangan, lalu kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak mendengarkan kita. Karena apa? Kita telah mengabaikan Tuhan, kita telah menolak panggilannya, kita tidak menghiraukannya. Ketika Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita, kita tidak mau. Pada saatnya Tuhan pun akan menolak kita. Sebab Bapak Ibu kekasih Tuhan, hukum tabur tuai itu berlaku. Kalau siapa yang memberlakukan firman Tuhan dalam hidupnya, saya yakin dan percaya bahwa kehidupan orang tersebut selalu diberkati dan dipelihara. Bahkan ayat 26 katakan, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, jangan kita tidak mau mendengar, atau jangan kita pura-pura tidak mendengar atau pura-pura tuli dan lain sebagainya. Jangan. Bagian firman sangat tegas bagi kita, sebab firman Tuhan itu adalah pelita bagi kita, menerangi jalan kehidupan kita. Firman Tuhan yang hendak menuntun kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jikalau firman Tuhan tidak menjadi realita dalam kehidupan kita, jikalau firman Tuhan tidak ada dalam hidup kita, tentu kehidupan kita hampa. Jikalau kita diperhadapkan dengan masalah, jikalau kita diperhadapkan dengan tantangan, maka kita akan menjadi orang-orang yang pada akhirnya ya kecut, tawar hati, lalu orang-orang yang tidak berdaya. Tetapi biarlah hari ini melalui firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, ketika dengarkan firman Tuhan, jangan kita mengeraskan hati kita, tetapi biarlah firman Tuhan itu menjadi realita. Sebab jikalau Bapak Ibu dan saya kita tidak memberlakukan bagian firman Tuhan secara khusus di ayat 24 dan ayat 25, maka ada dampaknya. Dampaknya itu pada ayat 26 yang dikatakan, maka aku juga akan menertawakan celakamu, aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Ini janji Tuhan. Kalau kita tidak memberlakukan, kalau kita tidak mau mendengar dan tidak mau memberlakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, ada dampak dalam kehidupan kita. Ketika kita susah, ya pasti jangan kita katakan bahwa Tuhan menjauh daripada kita, karena kita sendirilah penyebabnya. Biarlah dari firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan memberlakukan. Sekali lagi ayat 25, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Terima firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar tidak lalu daripada pendengaran kami, tetapi firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Kami hidup dan menghidupkan firman Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat. Dimanapun kami ada, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami melangkah, kami percaya firman Tuhan yang menerangi sepanjang kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan Allah, Engkau adalah Allah sumber hikmat, Allah sumber pengertian, Engkau Allah sumber kehidupan. Hanya Engkau sajalah kami datang dan membawa seluruh hidup kami. Semua kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klava Sukacita, Tuhan memberkati di setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.